Rekap misteri di sini. Hari ini saya akan menjelaskan film thriller psikologis Jerman berjudul Selamat Malam Momi. Momi dan dua saudara kembarnya bernama Lukas dan Elias. Mereka baru saja pindah ke rumah baru di tengah hutan dan Anda adalah ibu danau. Dulu menjadi anggota paduan suara yang cukup terkenal di TV lokal 1. De Lukas dan Elias bermain petak umpet di sekitar rumah. Mereka menyadari bahwa ibu mereka telah kembali ke rumah untuk segera bergegas menemui ibu mereka, tetapi yang mereka lihat hanyalah seorang wanita dengan perban yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Wanita itu adalah ibu mereka yang melakukan operasi kosmetik. Wajah ini membuat Lukas menganalisa cukup terkejut tapi tetap menuruti perintahnya. Tapi ada sesuatu yang aneh terjadi. Ibu hanya mendapatkan perhatiannya untuk bertahan tanpa alasan yang jelas. Dia menyediakan makanan dan minuman hanya untuk Elias. Tolong hanya dengan Elias dan hanya menanggapi kata-kata aliansi. Sementara Lukas mengabaikan ibu juga membuat aturan baru seperti rumah harus dalam keadaan hening total. Tidak boleh ada hewan yang tidak boleh dibawa dalam hal-hal dari luar rumah. Tirai harus selalu ditutup dan mereka hanya diperbolehkan bermain di luar rumah. Diam-diam melihat ibu mereka aneh. Perilaku ibu mereka mungkin bukan orang yang sama. Ibu juga bertindak benar-benar bulu mata keluar dari fisik. Terakhir ketika dia nakal atau ketidaktaatan anak laki-laki, ibu mereka tidak akan pernah melakukan ini. Membuat Lukas di Elias semakin yakin bahwa ibu bukan ibu mereka karena ibu mereka tidak akan memarahi mereka seperti itu. Dalam mimpi bahwa si kembar tampaknya berbagi ibu, anak laki-laki itu mengembara ke hutan dan hanya atau pakaian dalam yang I'm rebels adalah perban kepalanya mulai kejang dan menghabiskan hari berikutnya. Lukas dan Elias sengaja membuat masalah sebagai bentuk oposisi perkelahian pecah dengan si kembar bersikeras bahwa ibu mereka berpikir anak-anaknya telah kehilangan akal. Ketika Eliza mencari dia bukan seperti ibu-ibu menghukum dan memaksanya untuk mengatakan 10 asterisk bahwa dia adalah ibu kandungnya. Dia juga mengatakan kepadanya untuk berhenti berbicara denganmu. Nanti hari itu ibu ingin bertemu dengan mereka keduanya. Dia menyatakan bahwa dia tidak marah lagi. Uang segera memasuki ruangan dengan wajah baru yang tidak ditutupi oleh perban, tetapi Lukas dan Elias masih tidak yakin bahwa dia adalah ibunya bahkan setelah membandingkannya dengan foto lama ibunya yang diberikan ibu bumerang sebagai bentuk permintaan maaf atas apa yang telah terjadi sebelumnya. Aliansi Mele meminta izin ibu untuk bermain bumerang di luar rumah segera setelah ibu membuka pintu belakang yang masuk ke kota dan akhirnya berjalan ke gereja tua dan meminta pendeta-pendeta berjanji untuk mengantar mereka ke kantor polisi untuk melaporkan penipu menyamar sebagai ibu mereka Beatrix mereka dan membawa Hak kembali ke rumah untuk menjelaskan, tapi dia hanya samar-samar berbicara tentang bagaimana hal-hal telah sulit sejak kecelakaan dan pemisahan. Mumi return di dalam kaleng T menemukan singa atau Lukas dimanapun dia akhirnya menyerah dan menangis sendiri untuk tidur. Malam itu juga Lukas di Alliance melakukan sesuatu untuk Momi di pagi hari untuk visi kembarnya dan topeng goblin buatan sendiri, dan kesadaran bahwa dia terikat ke tempat tidur si kembar semakin erat membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri. Hanya aliansi mulai menanyakan tentang keberadaan ibu kandung mereka. Dia bersikeras bahwa dia adalah ibu mereka Lukas dan garis mulai membandingkan foto ibu kandung mereka dengan ibu mereka. Bertengkar mulai percaya bahwa ibu adalah ibu kandung mereka sementara Lukas masih yakin bahwa ibu bukan ibu mereka. Ketika ibu sendirian dengan Elia, ibu terus berusaha meyakinkan Elias bahwa dia adalah ibu kandungnya sampai 2 huruf terakhir bebas sejajarkan bintang untuk memotong kakinya, tapi berhenti ketika Lukas kembali dan bertanya apa yang dia lakukan. Tanda lahir selat di wajah Momi dengan mudah menular. Ibu memberitahu mereka bahwa mereka melepasnya di operasi. Aliansi tidak percaya itu dan menamparnya. Saat itu Lukas dan Elias bertanya lagi tentang keberadaan ibunya yang menyiksa Momi dan cara yang sangat tidak wajar ibu diikat di Bedford Sungai telah memasang jebakan T-topi menyebabkan dia jatuh kembali ke dalam kesadaran. Wanita itu bangun biru ke lantai ruang tamu. Akhir kebenaran tentang ibu mereka. Ibu dalam upaya terakhir untuk hidupnya memberitahu Baris dia akan bermain bersama. Jika Anda membekukan dia akan berpura-pura Lukas masih hidup membuat sarapannya apapun yang dia inginkan dan dia dengan air mata menjelaskan kepada Elias bahwa kematian Lukas bukan salahnya dan dia memohon putranya untuk membebaskannya sehingga mereka berdua bisa tragedi. Sekarang disinilah semuanya terungkap. Lukas telah mati. Lukas telah hanya halusinasi sebagai akibat dari gangguan identitas disosiatif karena Elias tidak dapat menerima perangkat rumahnya yang lain. Ibu awalnya bermain sendiri dengan Elias bertindak seolah-olah Lukas masih ada untuk Elias asli tetapi tidak untuk ibu, untuk membuktikan bahwa dia adalah ibu mereka dengan memberitahunya apa yang sedang dilakukan Lukas. Lukas memegang obor di dekat tirai tapi jelas sang ibu tidak dapat melihat bahwa Alliance percaya bahwa ibu kandungnya dapat melihat Lukas dari Lukas dan mengatur tirai. Api-api meledak di ruang tamu. Film berakhir dengan petugas pemadam kebakaran memadamkan lubang api datang terlambat untuk menghemat uang. Tembakan terakhir dari film menunjukkan
Elias dan Lukas berjalan melalui ladang jagung dimuncul untuk bersama ibunya bahwa dia tersenyum menguatkan dan itu ending film Selamat Malam Momi. Sekarang penjelasannya, Nyonya di rumah adalah ibu yang sebenarnya. Dia bukan peniru dengan niat licik. Sebuah keluarga yang tinggal di rumah yang indah hancur karena perceraian dan kematian anak. Semua ibu coba lakukan adalah mendapatkan awal yang baru dan dia melakukan ini dengan melakukan operasi plastik sebagai bagian dari awal yang baru. Ibu juga menjual rumah tua dan pindah ke tempat yang berbeda. Ibu awalnya bermain bersama dengan Elias tapi dia bosan ini sampai ke titik di mana dia bahkan memukul dan mengancam untuk berhenti berbicara dengan saudaranya yang sudah meninggal. Akhirnya di akhir film kami menunjukkan potret keluarga yang sempurna ini dengan jelas. Bingkai ini bukan representasi ironis tentang bagaimana saya ternyata tanpa kecelakaan yang membawa Lukas adalah Life Alliance. Keberadaannya setelah kebakaran tetap menjadi misteri. Untuk lebih banyak video seperti ini nyalakan notifikasi dan tinggalkan suka untuk membantu saluran keluar. Terima kasih.